449, Iblis Dewa Iblis. Bagi Lingkong, sekte bulu-bulu ilahi seperti gunung besar yang menimpa mereka, memaksa mereka untuk menghirup udara. Tidak peduli apa, mereka tidak mampu menyinggung sekte bulu ilahi. Akan ada konsekuensi yang mengerikan. Mereka juga harus berhati-hati dalam berurusan dengan Lu Piao, yang akan dikirim untuk menonton mereka. Jika mereka menyinggung dia, mereka akan melihat berapa banyak ahli rilem martial ancestor Lu Piao di bawahnya. Itu sudah cukup untuk memusnahkan seluruh sekte Lingyun. Selama beberapa bulan berikutnya, Lu Piao mengawasi sekte Lingyun ketika mereka memindahkan seluruh organisasi mereka ke Myriad Daopik. Tapi itu bukan hanya sekte Lingyun. Sekte bulu ilahi telah mengintimidasi banyak sekte lain untuk tunduk. Saat ini, Divine Feathers Sekte adalah kekuatan kolosal. Para murid dari Divine Feathers Sekte tidak pernah membayangkan bahwa Nili akan membawa mereka ke ketinggian yang berkembang. Semua orang di sekte bulu ilahi bertepi dengan keyakinan. Mereka tahu bahwa sekte mereka layak membuka jalan menuju kebenaran. Pegunungan Roar Petir, puncak utama menjulang sebagai sejumlah pulau kecil yang mengorbitnya dalam susunan misterius. Naga bersayap merah bersayap menari di tengahnya dengan nyala api. Sebuah istana yang spektakuler, lengkap dengan paviliun yang indah, terletak di atas puncak gunung. Naga bersayap kedua, lebih besar dari yang pertama, berputar di atas istana. Matanya yang merah menyala dengan nyala api yang terang. Ini adalah wilayah sekte Dewa Iblis. Mereka telah mengendalikan wilayah ini selama beberapa ribu tahun. Kekuatan mereka menakutkan, tanpa pertanyaan. Skor sekte terdekat membungkuk kepada mereka, dan menerima tempat mereka sebagai anak perusahaan. Sekte Dewa Iblis memiliki sejumlah ahli-ahli martial ancestor rilem puncak dan ribuan dao ahli naga rilem lainnya. Tidak ada seorang pun, terlepas dari apakah mereka berjalan di jalan yang benar atau yang jahat, berani memprovokasi sekte Dewa Iblis. Seorang pria lapis baja perak duduk di singgasana di aula utama sekte Dewa Iblis. Nebula berputar di sekelilingnya dan aura agungnya melonjak seperti ombak di Sungai Kuning. Dia adalah master sekte dari sekte Dewa Iblis, Flame War Hierarch. The Flame Spirit Warring Hierarch adalah ahli rilem martial ancestor 7 stage, dan salah satu penguasa tertinggi dari rilem Draconic Ruins Realm. Seorang bawahan berlutut di depannya dan gemetar ketakutan. Sekte Master, kami baru saja diberitahu bahwa rencana Long Tianming telah gagal, dan bahwa ia telah ditangkap. Kami tidak lagi memiliki gambaran yang jelas tentang keadaan sekte Divine Feathers Sekte saat ini, dan kami masih tidak tahu mengapa mereka memilih bocah yang tidak dikenal seperti tuan sekte mereka. Petik 2. Flame Spirit Warring Hierarch perlahan membuka matanya. Sebuah nyala api melintas di pupil darah merahnya. Sudahkah kamu menyelidiki latar belakang bocah itu? Menurut apa yang kami peroleh sejauh ini, dia dari dunia ini. Tapi kami tidak tahu mengapa 5 martial nenek moyang sekte bulu akan mendukung orang seperti itu. Petik 2. Sekte bulu ilahi telah bergerak. Mereka mengirim 7 ahli rilem martial ancestor hanya untuk mengikat sekte kecil terdekat. Petik 2. 7 ahli rilem martial ancestor. Ekspresi sekte master berubah dingin. Tekanan menakutkan jatuh di seluruh aula. Memang, sekte bulu ilahi telah ditutup begitu lama dan sulit bagi kita untuk mencari di dalam. Ketika Divine Feathers Sekte akhirnya dibuka kembali, tiba-tiba ada lonjakan jumlah rilem martial ancestor dan Dao of Dragon Realm. Bawahan itu melaporkan dengan suara gemetar. Dia merasakan energi yang menyala-nyala di atasnya, seolah-olah itu akan mengubahnya menjadi abu karena sedikit saja kecerobohannya. Dari dunia ini, menarik, Hierarch Flame Spirit Warring mengangkat alisnya.
Sekte Bulu-Bulu Ilahi tidak sendirian. Kami juga telah melihat ahli Realm Martial Ancestor Realm di sekte-sekte besar utama lainnya, termasuk Skyblaze dan Heavenly Note Sekte. Mereka juga menerima murid dari dunia ini. Tanpa ragu, ini pasti hasil dari teknik kultivasi dari dunia ini. Dari 3000 alam Draconic Ruins Realm yang lebih kecil, ini world adalah yang paling misterius, karena telah dibatasi oleh Supreme. Hanya mereka yang lahir di wilayah itu yang bisa masuk atau pergi sesuka mereka, sementara tidak ada orang luar yang bisa melangkah masuk. Dalam sejarah, ada beberapa ahli tertinggi dari dunia ini, meskipun mereka semua menghilang tanpa jejak. Meski begitu, kita tidak bisa meremehkan mereka. Seorang tetua berjubah abu-abu berkata dari sela-sela. Dia adalah Blaze Void Warring Hierarch, dan tetua sekte Dewa Iblis. Sebagai ahli Realm Martial Ancestor 5 Stage, pengaruhnya berperingkat tepat di bawah Flame Spirit Warring Hierarch. Kirim Xuan Mei dan timnya untuk menyelidiki dunia ini. Cari tahu asal-usul mereka, perintah Flame Spirit Warring Hierarch dengan mata dingin. Sekte Dewa Iblis juga telah memelihara kekuatannya sendiri di dunia ini. Lalu, bagaimana kita harus berurusan dengan Sekte Bulu Ilahi? Hierarki Pertempuran Api bertanya pada Sekte Master. Begitu banyak ahli Realm Martial Ancestor telah muncul di Sekte Bulu Ilahi. Seiring berlalunya waktu, situasinya akan semakin tidak menguntungkan bagi Sekte Dewa Iblis kita. Tapi kita juga harus ingat bahwa Sekte Bulu Ilahi menutup diri sebelum menunjukkan kekuatannya. Mereka mengatakan bahwa mereka memiliki kepercayaan diri untuk berurusan dengan kita. Jika kita mendeklarasikan perang, aku khawatir kita tidak akan bisa menang melawan mereka. Suara Flame Spirit Warring Hierarch tenang dan tak tergoyahkan. Aku ingin tahu ide-ide apa yang dimiliki sekte-sekte. Kata Hierarch Warvoid berperang dengan tangannya ditangkupkan ke arah Sekte Master. Sekte Bulu Ilahi bebas untuk menutup diri dari dunia. Tapi sekarang mereka memilih untuk menampilkan kekuatan mereka. Ini membuktikan bahwa mereka mencoba melakukan sesuatu, dan sangat mendesak. Kami akan menyelidikinya terlebih dahulu. Selanjutnya, kita harus melaporkan ini ke Tanah Suci Iblis Leluhur. Mereka pasti akan mengirim bala bantuan. Itu akan menyelamatkan kita sedikit kekuatan. Jawab Flame Spirit Warring Hierarch dengan senyum tenang dan dingin. Hierarki Pertarungan Api berkobar ragu sejenak kemudian matanya menyala. Sekte Master Bijaksana. Sekte Dewa Iblis diumumkan di muka umum ke Tanah Suci Iblis Leluhur, tetapi secara pribadi, mereka sedang berupaya mengembangkan kekuatan mereka. Ada niat samar bersaing dengan Tanah Suci Iblis Leluhur. Tanah Suci Iblis Leluhur adalah organisasi yang mengendalikan sekte iblis utama dan berdiri di atas mereka semua. Namun, hierarki perang roh api adalah tipe orang yang menolak untuk melayani orang lain. Ia ingin menjadi penguasa satu generasi. Sekarang dia duduk sebagai sekte master sekte Dewa Iblis, bagaimana dia bisa rela tunduk pada siapapun? Namun, Tanah Suci Iblis Leluhur terlalu kuat untuk mereka tangani. Para ahli mereka sangat menakutkan, dan sejarah mereka panjang dan beragam. Akan lebih baik bagi mereka untuk membiarkan Tanah Suci Iblis Leluhur berurusan dengan Sekte Bulu Ilahi. Sementara itu, Sekte Dewa Iblis hanya dapat menonton dan mengumpulkan informasi tentang Tanah Suci Iblis Leluhur. Tanah Suci Iblis Leluhur adalah keberadaan yang menakutkan dan misterius. Tidak ada satu sekte pun yang berani puas dengan mereka. Dalam Divine Feathers Sekte, Nili tenggelam dalam kultivasinya. Semakin dekat dia ke akhir teknik kultivasi, Dewa Surgawi, semakin sulit untuk dibudidayakan. Namun, jumlah kekuatan yang dia dapatkan di setiap tahap juga tumbuh. Jika kamu menambahkan semua pengalaman tempur dari kehidupan sebelumnya, dan harta yang sekarang ia miliki,
Nili setara dengan ahli Dao of Dragon Realm. Dia bahkan bisa membela diri melawan ahli Realm Martial Ancestor. Itu seberapa kuat dia. Alhamdulillahi jazakumullahu khairo. Oke, cukup sekian novel kali ini. Mungkin ada kata-kata yang kurang pas, saya minta maaf yang sebesar-besarnya. Semoga yang sudah baca Allah paring kesehatan, rezeki yang barokah, dan umur yang panjang. Amin. Untuk membantu admin jangan lupa klik tombol subscribe ya.